ke depan, tidak lama. Oleh karena itu pantas kalau mungkin saya mengingatkan, kita siap-siap apa saja sih yang bisa kita lakukan kaitan dengan di bulan Dzulhijjah, kemudian dan rangkaiannya. Ada beberapa hal. Yang pertama, tentunya kita harus bersyukur ya, kita nanti dengan umur panjang kita bisa sampai bulan Dzulhijjah. Amaliyah yang di bulan Dzulhijjah semuanya adalah hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sangat kuat. Dalam fikih disebut dengan sunnah muakkad, sangat kuat. Apa diantaranya? Yang pertama, ada 2 hari yang sunnah melakukan puasa, yaitu yang disebut dengan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Ini adalah sunnah muakkad ya, sunnah yang sangat dikuatkan. Maka kita berajam kita nanti akan melaksanakan 2 hari itu, minimal 1 hari di hari Arafah ya, minimal 1 hari. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, kekuatan bisa melaksanakan puasa. Adapun tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya memang juga bisa dilaksanakan dengan fadilah, tiap harinya akan berbeda. Itu silahkan tambah-tambah amaliyah, tambah-tambah kesunahan. Jadi goer muakkadah selain dari muakkad yang tanggal 1, 2 sampai tanggal 7-nya. Kemudian Bapak hadirin sedang merahmatullah, jangan mengandalkan orang masjid. Baiknya kita juga sama-sama mengumandangkan takbir dengan sekeras-kerasnya. Yang berikutnya Bapak-bapak dan saudara adalah sholat idnya ya. Sholat id yang harus kita lakukan, dan ini juga adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Bahkan kalau di negeri-negeri Arab itu lebih meriah, lebih ramai, lebih diutamakan di hari raya Idul Kurban, dalam perayaan hari rayanya, ketimbang di hari raya Idul Fitri. Kemudian yang berikutnya, mudah-mudahan bapak-bapak dan semuanya ada rezekinya, ada miliknya, berajam dari sekarang untuk berkurban ya, berkurban sebagaimana Nabi Ibrahim contohkan. Nabi Ibrahim berkurban itu bukan gibas, bukan domba asalnya, tapi Nabi Ibrahim diuji, yang dikurbankan, yang disembelih itu adalah anaknya sendiri. Itulah ujian yang beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana keimanan nabinya, sejauh mana keimanan utusannya, diuji dengan jiwanya. Tadi saya sebutkan dalam salah satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang beriman, maukah saya tunjukkan satu perniagaan, satu urusan, satu usaha yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billah. Yang pertama iman pada Allah, wa rasulih, dan iman pada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dengan jiwamu. Zalikum, yang demikian itu khair lakum, lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui.
Tentunya bagi orang-orang yang mengetahui, yang sadar, yang iman, tidak akan susah, tidak akan berat kalau dia mampu. Bahkan dihukumi oleh beberapa imam, termasuk golongan Imam Syafi'i, hukumnya bahwasanya bagi orang yang mampu, yang punya luang, yang ada uangnya untuk berkurban, maka dia hukumnya wajib. Hukumnya dia wajib kalau dia mampu untuk berkurban. Berkurban, apa hewan yang dikurbankan? Yang pertama, hewannya itu disebut dengan kaitan dengan apa? Bahimatul an'am, jadi binatang ternak. Hanya 3 golongan saja yang dibolehkan untuk berkurban binatangnya. Yang pertama adalah unta. Kalau berkurban unta, maka umur unta itu harus sudah 5 tahun, dan itu bisa untuk 10 orang. Kalau berkurban sapi, ya sapinya minimal harus sudah berusia 2 tahun. Ada yang setara dengan sapi dibolehkan, walaupun memang di sini tidak umum. Boleh berkurban dengan kerbau. Jadi sekiranya Bapak mampunya beli kerbau, ketika menit sapi terlalu mahal, boleh kurban dengan kerbau, karena itu adalah bagian yang sejid dan termasuk bahimatul an'am, binatang ternak. Kemudian yang berikutnya dengan domba. Ada domba, ada kambing. Kambing usianya minimal harus 1 tahun. Jadi kalau mau beli kambing, tanya dulu, jangan lihat gedenya. Kalau kambing yang berjenggot itu harus 1 tahun baru kita beli, dan yang bagus ya. Kemudian kalau kita dengan domba, boleh dengan domba yang berbulu, yang yang ikal bulunya, itu usianya boleh walaupun baru usianya 6 bulan. Silakan dipilih yang baik-baik. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau kurban dengan yang kambingnya perempuan? Ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan. Kenapa banyak laki-laki terlihat gagah karena berkorban, karena bersedekah? Itu harus yang terbaik, harus yang gagah, harus yang kuat. Tapi semua itu kriterianya, baik unta, sapi, kerbau, kambing, domba, ya, itu harus yang sempurna, tidak buta, tidak cacat, tidak dalam keadaan sakit, tidak pincang, ya. Kemudian itu persyaratan binatang yang harus dikurbankannya. Jadi harus yang terbaik cari. Tapi kembali pada tadi, sesuai dengan kemampuan. Kalaupun misalnya kecil tapi itu adalah umurnya cukup, boleh. Ada yang bertanya lagi, bolehkah ayam? Itu bukan termasuk bagian ternak. Boleh saja, ya, boleh saja potong ayam waktu untuk sedekah, misalnya boleh saja, tapi tidak termasuk kurban. Walaupun dulu pernah pada zaman sahabat yang kurban dengan ayam adalah Bilal. Bilal seorang budak yang tidak mampu, tapi dia dengan keimanannya, dia ingin berusaha mau berkurban, tapi dia potong ayam. Tapi kata itu tidak termasuk kurban, tapi itu menurut sodakohnya yang pada itu sangat berkah, memang itu mampunya. Saya meniat kurban dengan ayam, itu tidak bisa. Walaupun ayamnya sampai 100 ekor, misalnya setara dengan kambing, itu juga tetap tidak bisa. Tidak dikatakan binatang ternak. Hadirin rahimakumullah. Kemudian suka ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan dagingnya? Bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang kurbannya itu, ya, niatnya adalah karena nazar, ada najar, ada dikaitkan dengan sebab tertentu, maka hukumnya wajib dan tidak boleh mengambil sedikit pun dari daging hewan yang disembelihnya. Kalau itu najar, karena jadi wajib. Misalnya begini, kalau misalnya tahun depan ini saya goal sesuatu, saya akan kurban,
maka hukumnya wajib dan tidak boleh ngambil dari daging itu. Karena dia najis. Tapi kalau dia misalnya sedang biasa dan memang terbiasa atau memang dia tidak ada kaitan dengan apa-apa, maka diperbolehkan si yang korban tadi mengambil dagingnya, ya, itu hanya seperempatnya saja. Ada yang mengatakan sepertiga. Taruhlah kita ambil pahanya satu. Ini jangan sampai terjadi. Ada juga di sini terjadi, Pak. Palanya juga pengen, pahanya pengen, hatinya juga pengen, kakinya juga pengen. Nah sekarang yang disodakon apanya? Gitu. Ada yang terjadi, Pak. Tidak demikian, ya. Kemudian yang berikutnya, ini ada kasus lagi. Bagaimana kalau kurbannya itu patungan? Kurban patungan tidak termasuk kurban. Tapi kalaupun dipotong bagi-bagi itu termasuk sedekah saja. Terutama yang banyak di sekolah itu niatnya guru-guru itu ke pembelajaran bagaimana cara motong hewan kurban. Bukan untuk kurban. Bukan untuk kurban. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya memang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suratnya pendek, hanya 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita berkorban dan kita juga melaksanakan fasholli lirabbika wanhar, salat dan berkurban. Itu adalah perintahnya, tentunya bagi yang mampu. Oleh karena itu, ya, mari kita ajam, ada kesempatan. Kemudian ada juga bahwa ada yang ribut dengan kulit. Bagaimana kulitnya? Apa boleh dijual atau tidak? Oleh yang berkorban tidak boleh dijual. Kulitnya oleh yang berkorban tidak boleh dipakai upah untuk yang motong. Terus gimana yang aman? Dibagi-bagi juga dipecah-pecah, nggak mungkin. Yang aman berikan saja ke yayasan-yayasan yang memang di situ adalah sebagai mustahik yang berhak menerimanya. Silakan seperti itu. Jadi tidak mubazir nantinya. Tidak mubazir dari buang-buang. Kadang ingin syar'i, kelihatan syar'i dipecah-pecah, dibagi-bagi, dipotong-potong kulitnya, akhirnya kulitnya enggak kemakan juga oleh yang menerima. Mendingan diberikan kepada pandai-pandai yayasan-yayasan dan itu mustahik. Kalau kepada mustahik sampai mustahik, Pak, jangankan kulitnya, dagingnya boleh dijual. Kalau sudah diterima oleh mustahik yang hak menerima, boleh dijual. Contoh misalkan ada musafir, Pak, maaf, peminta-minta, pemulung, minta sana, minta sini, akhirnya banyak tuh. Dia kebanyakan dagingnya, buat berasnya nggak ada, buat masaknya nggak ada, jual sebagian dagingnya, boleh. Karena itu mustahik dan sudah diterima oleh mustahik. Yang tidak boleh itu adalah oleh yang si korbannya. Kemudian Bapak berkurban, potong sendiri itu lebih baik. Kalau dikumpulkan ke masjid itu masjid atau panitianya hanya sebagai sarana saja mempermudah Bapak. Silahkan bagikan ke tetangganya, ke yang orang-orang yang kita ini diintip adalah berhak. Silahkan bagikan, potong sendiri atau misalnya cari orang suruh motong sendiri, motong kemudian bagi-bagian. Diambil sebagian dagingnya yang berhak, yang haknya, kemudian bagi-bagi. Boleh. Masjid itu hanya menampung istilahnya orang-orang yang memang tidak bisa motong, tidak sembarangan dan tidak mau bagi-bagi. Kalaupun dibagi di rumah sendiri-sendiri, silakan, lebih baik. Masjid juga nggak pusing. Kadang-kadang jadi fitnah juga. Kalau kurang-kurang sabarnya. Itu adalah pelaksanaan pribadi. Tidak wajib dititipkan, tidak wajib ke masjid. Maaf, mungkin sunah-sunah acan, sunah juga enggak. Potong sendiri. Tapi kalau sudah diserahkan ke masjid, ke panitia, udah ikhlaskan. Mau dibagi kemana, mau kemana, karena kita sudah mengamanahkan kepada panitia yang ada di masjid. Ikhlaskan, karena kita ibadah juga harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah menyuruhkan pada kita ibadah apapun adalah suruh ikhlas. Ikhlasan kepada mereka. Biarkan, jangan nunggu tunggu ya Pak ya, motongnya nunggu saya. Kira nunggunya sampai sore, kesian itu panitia. Ada yang begitu, Pak. Pak, saya pengen menyaksikan potongnya. Habis itu dipotong duluan, marah dia semarah-marahnya. Saya belum datang, udah dipotong. Ini nggak benar, Pak.
Kalau pengen sendiri saja di rumahnya, potong aman, mau jam berapa silakan, asal dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan, mudah-mudahan ini jadi pedoman, ya, mudah-mudahan jadi ilmu, mudah-mudahan ini juga buat kita ini bisa berajam bagaimana kita niat kurban sebaik-baiknya. Ya, kalaupun bisa ada hal-hal yang kurang mengerti, kurang paham, tanyakan kepada yang ahli, tanyakan para kiai, tanyakan para ustadz, tanyakan para tokoh yang memang dia mengerti tentang itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir batin, bisa sampai kepada bulan Dzulhijjah, bisa puasa, bisa berkurban, bisa sholat Idul Adha dan amal-amalnya.